Selamat malam pemirsa, malam hari ini dialog khusus lawan kawan COVID-19 ini hadir kembali menjumpai Anda selama 1 jam ke depan, dan malam hari ini kita akan membahas secara spesifik terkait dengan pelaksanaan program Kartu Prakerja. Sebagaimana kita ketahui memang ini program sudah ada sebenarnya, sudah digagas oleh pemerintah untuk memberikan fasilitas bagi mereka-mereka yang nantinya akan bekerja. Tetapi tentunya dengan keberadaan atau munculnya wabah pandemi COVID-19 ini, maka keberadaan dari program Kartu Prakerja ini dikhususkan karena sebagaimana data yang berhasil dihimpun, bagaimana perusahaan dan juga pekerjaan terdampak COVID-19 di Jawa Timur, setidaknya 354 perusahaan, 28.558 pekerja atau buruh ini memang dirumahkan. Kemudian PHK ada 113 perusahaan dengan 4.229 pekerja atau buruh. Nah, ini yang kemudian menjadi sasaran dari program Kartu Prakerja. Begitu juga dengan anggarannya yang kemudian ditambah untuk bisa memfasilitasi bagaimana mereka-mereka yang terdampak dari adanya pandemi COVID-19 ini. Bersama dengan Kadis Nakertrans Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Himawan S. Tubagio SHMH. Pak Himawan, selamat malam, apa kabar? Selamat malam Mbak Agnes, kabar baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan hadir Pak Himawan. Mungkin boleh sekilas saja terkait dengan Kartu Prakerja ini seperti apa, karena untuk gelombang pertama sudah tutup ya, tadi jam 4 sore. Iya. Ini sebenarnya bagaimana, apa yang kemudian menjadi pembeda antara prakerja yang digagas oleh pemerintahan Republik Indonesia dengan yang saat ini berlaku untuk melawan COVID-19? Baik Mbak Agnes, jadi Kartu Prakerja ini kan memang jauh-jauh dulu sudah ditetapkan oleh Pak Jokowi untuk memberikan pendampingan kepada mereka pencari kerja, supaya mereka itu bisa di upskilling, ditingkatkan kemampuan dan keterampilannya sehingga mereka bisa memasuki dunia kerja itu sudah siap betul. Dulu arahnya itu semua adalah address-nya pelatihan. Jadi orang memilih pelatihan yang dia akan lakukan supaya dia meningkat keterampilannya itu dengan dilakukan pelatihan yang offline tentu, yang langsung. Jadi kalau misalnya ambil otomotif, ya dilatih secara langsung praktek otomotif dan yang lain. Itu ketika itu offline berarti ya Pak ya? Offline, Yang sebelum COVID jadi ya? sifatnya itu, dan dilakukan kepada semua LPK, Lembaga Pelatihan Kerja yang offline. BLK kita juga offline gitu. Nah, setelah ada pandemi COVID-19 ini, skema itu berubah. Jadi menjadi Kartu Prakerja COVID-19. Oh, namanya juga ada tambahan COVID-19 ya. Tapi yang offline itu berarti pendaftarannya ketika itu secara offline dari kabupaten kota begitu? Udah masuk. Oh, sudah masuk. Udah. Dari data ini ya, Disnaker ya? Jadi kalau kita itu kan dulu menyampaikan data yang ter-PHK 2019. Ya, supaya mereka di 2020 ini menjadi menerima privilege, menerima Kartu Prakerja itu. Ya, kita sudah kirimlah, kalau di Jatim angkanya lebih dari 42.000 yang PHK 2019. Ini by address itu Mbak. Ini by address ya? Ya, itu data yang disetorkan. Ya, kemudian ketika masuk ke ada pandemi ini? Karena pandemi skemanya kan berubah. Pertama, Kartu Prakerja menjadi social safety net, jaring pengaman sosial. Arahnya pelatihannya online. Karena social safety net, maka ada jaring pengaman itu dalam bentuk uang yang bisa diterima oleh mereka yang akses Kartu Prakerjanya dikabulkan. 600.000 1 bulan. Nanti akan berlangsung 4 bulan. Jadi jumlahnya menjadi 2,4. Terus pelatihan online-nya itu 1 juta biayanya. Itu mereka harus mengambil pelatihan online mana yang dilakukan oleh LPK tertentu. Nah, kita mau sampaikan bahwa di BLK kita ini sedang merekonstruksi mana yang bisa online.
Karena kalau pelatihan online ini kan tidak ada tatap muka artinya. Ini online ini sistemnya gimana Pak untuk pelatihan online? Apakah artinya bagaimana memantau bahwa penerima ini telah melakukan pelatihan online atau enggak, wajib atau jadi enggak? gini, saya misalnya, saya harus sudah ngeklik melamar di pelatihan online apa, di lembaga apa, kan gitu. Lantas mereka akan mencatat bahwa kita ini menjadi pesertanya. Nah, lantas kita harus menyampaikan nomor teleponnya, nanti pertemuannya seperti apa, saya diberitahu gitu. Nah, akhirnya kalau saya lihat konstruksinya pelatihan online ini adalah peningkatan pengetahuan untuk mampu bertahan di era pandemi ini, sehingga lebih banyak kepada peningkatan kapasitas kawan-kawan yang UMKM, bagaimana pemasaran, bagaimana melakukan usaha-usaha di kondisi susah ini. Itu yang terjadi. Dan biayanya hanya 1 juta itu. 1 juta itu untuk 4 bulan itukah pelatihan online atau enggak, tergantung. Kalau penerimaan uangnya 4 bulan, iya, tetap. Uangnya 4 bulan. Pelatihannya kan nggak harus 4 bulan, Mbak. Tergantung kurikulum yang diberikan oleh jenis-jenis pelatihan itu. Artinya ini berarti yang disasar ini mereka-mereka yang sebenarnya familiar juga dengan teknologi berarti. Nah, ini yang jadi problem juga karena sifatnya online. Nah, padahal kalau kita bicara akibat COVID-19 ini kan tidak semuanya orang yang melek teknologi. Ya. Mereka orang-orang yang ter-PHK atau yang dirumahkan ini tidak selalu seperti itu realitanya, gitu loh. Tetapi karena memang kondisinya ini kita harus social distancing, kita nggak bisa pelatihan offline, maka dilakukanlah pelatihan online. Sehingga kalau kita lihat dulu kan rancangannya online 1,5 bulan, offline 1,5 bulan. Sekarang yang dipentingkan bukan pelatihannya sebenarnya, kalau menurut saya social safety net-nya akhirnya gitu loh. Jadi ada perubahan pemaknaan dalam konteks ini dan pelaksanaannya. Oke, Pak, ini akan ada berapa gelombang untuk Jawa Timur? Dulu kita mendengar bahwa jatah kita ini 500.000 lebih, 503, 502 untuk Jatim ya. Oke, 500.000 orang berarti ya, 500.000 orang sekitar itu untuk social safety net. Polanya adalah setiap minggu itu, jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis ini pendaftaran. Kamis jam 4, 16.00 ditutup. Ini mungkin proses seleksi, Jumat pengumuman. Ini gelombang pertama. Nanti Senin dimulai lagi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu. Jumat pengumuman. Nah, untuk minggu pertama ini itu kuota yang diberikan 15.000. 15.000 untuk minggu ini, berarti besok ya Pak ya pengumuman Jumat. Besok pengumumannya. Dan itu pengumumannya itu notifikasinya langsung ke alamat email mereka yang sudah meng-email. Bukan handphone ya Pak ya? Email. Murni semuanya by email ya, tidak ke nomor handphone juga ya? Makanya kan pendaftarannya pertama kali pertanyaan pertama punya email atau enggak. Kalau enggak harus bikin akun. Oke, baik. Secara teknis pemirsa nanti kita juga akan hadirkan atau mungkin tampilkan bagaimana video atau cara pendaftaran dari prakerja ini. Tapi kita akan jeda dulu, tetap bersama dengan kami dan nanti di segmen berikutnya Anda juga bisa takoin yang JTV melalui nomor WA yang nanti akan tertera di layar kaca Anda. Kami kembali saat lagi. Baik pemirsa, buat Anda yang masih bingung tentang adanya kartu prakerja, khususnya karena di masa pandemi ini prakerja ini menjadi bagian dari jaring pengaman sosial yang diberikan oleh pemerintah untuk mereka-mereka yang dirumahkan atau yang di PHK, maka kami akan hadirkan video bagaimana tata cara untuk mendaftar dari sistem kartu prakerja ini sebelum nanti kita akan lanjutkan kembali diskusinya. Halo, kamu berminat untuk mendapatkan kartu prakerja? Bagus sekali. Karena kartu prakerja sangat berguna untuk kamu yang ingin meningkatkan kompetensi melalui pelatihan kerja guna meraih masa depan yang lebih cerah. Persyaratannya sederhana, hanya warga negara Indonesia, usia minimal 18 tahun, dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal.
Untuk mendapatkan kartu prakerja, caranya juga sangat mudah, yaitu buka halaman website prakerja.go.id. Masukkan data-data pribadi yang diminta, seperti nama lengkap, NIK, nomor HP, alamat email, serta alamat rumah. Lalu, ikuti tes online yang disediakan. Setelah itu, kamu tinggal menunggu hasil verifikasinya dan akan mendapatkan kartu prakerja virtual berupa QR Code yang berisi voucher atau notifikasi melalui pesan WhatsApp, SMS, maupun email dari manajemen kartu prakerja untuk mengikuti program pelatihan. Selanjutnya, kunjungi website prakerja.kemnaker.go.id, lalu pilih program pelatihan yang diminati. Dengan kartu prakerja ini, kamu akan mendapatkan banyak manfaat. Selain kamu bisa mengikuti pelatihan online maupun offline dengan materi-materi yang sangat menarik dan diselenggarakan oleh lembaga pelatihan yang kredibel, nantinya kamu juga akan diberikan uang insentif loh. Untuk lebih lengkapnya, silahkan kunjungi website prakerja.kemnaker.go.id. Melalui prakerja.kemnaker.go.id, kamu akan terhubung di Talent Hub guna mendapatkan informasi mengenai lowongan-lowongan pekerjaan yang tersedia, serta tentunya berbagai keuntungan lainnya. Ingat, hanya di prakerja.kemnaker.go.id loh. Aku tunggu ya. Kartu prakerja di Kemnaker aja. Ya pemirsa, dan itu tadi sekilas bagaimana prakerja ini bisa diakses oleh masyarakat, dan tentunya ada banyak sedikit modifikasi pasca munculnya wabah pandemi ini, karena ini menjadi jaring pengaman sosial pemerintah untuk membantu mereka-mereka yang harus dirumahkan atau di PHK. Dan pemirsa, Anda bisa bergabung bersama dengan kami di Takau Ayenang JTV melalui line telepon atau WA yang terpampang di layar kaca Anda. Sambil saya lanjutkan lagi diskusi ngobrolnya bersama dengan Pak Himawan selaku Kadisnaker Trans Provinsi Jawa Timur. Pak, ini berarti kalau tadi dalam bentuk kartu begitu ya, tapi memang ini sudah tidak lagi menggunakan kartu untuk sementara ini? Enggak pakai. Sudah nggak pakai? Jadi langsung notifikasinya ke alamat email personal. Nah, kemarin sempat diinformasikan juga, kalau seandainya ada yang tidak paham atau tidak familiar dengan teknologi, bisa datang juga ke kantor Disnaker. Benar? Jadi gini, itu gimana? kita paham situasi ini ya, semua sulit, semua bingung begitu. Maka saya bersama Kepala Disnaker seluruh Jawa Timur sepakat. Di semua kantor Disnaker kabupaten kota, kita minta ada person in charge-nya, ada PIK-nya gitu, supaya kawan-kawan itu bisa datang di kabupaten kota itu. Jadi ada 38. Nah, kita juga membuka layanan khusus di lingkungan Disnaker provinsi. Ada 18 outlet yang kita sediakan. Di kantor Disnaker Trans? Di beberapa UPT saya juga. Oke. Jadi ada di UPT dari Ponorogo, Sumeneb, sampai Jember itu ada 16 UPT. Lalu di Dinas Tenaga Kerja di Bendul Merisi, di Dukuh Menanggal, dan di kantor layanan pekerja migran yang sekarang kita switch untuk kemudian melayani kartu prakerja. Itu jam berapa sampai jam berapa Pak bisa diakses? Jam 8 sampai jam 3 sore. Jam 8 sampai jam 3 sore? Ya, karena jam 4 kita harus sudah rekap, kita harus sudah kirim, supaya hari itu kita bisa memberi informasi yang terbuka kepada media dan yang lain berapa yang sudah daftar hari itu. Oke, untuk gelombang pertama kemarin seberapa banyak yang kemudian datang ke kantor Disnaker? Jadi mulai hari kita buka itu hari Senin, Selasa, Rabu, jumlahnya itu sekarang sudah sekitar 2.000 sekian lah, saya catatannya ada. Jadi kira-kira itu jumlahnya sudah hampir 1.500-an lah. Ini yang datang sampai ke UPT dari Disnaker. Ini loh Mbak Agnes, problemnya itu ya. Kenapa mereka datang? Kadang-kadang handphonenya itu handphone yang nggak Android. Punya handphone nggak punya pulsa gitu. Oh, oke. Iya, jadi kita bantu. Nah, kadang-kadang juga satu orang itu bisa lebih dari 10 menit sampai 20 menit ngelayaninya. Kan dia jawab pertanyaan ini gitu. Jadi, nah kita berharap bahwa yang datang itu bawa handphonenya sendiri-sendiri gitu. Kalau nggak punya koneksi, wifi kita dipakai nggak apa-apa. Tapi kalau dia ngisi di handphonenya sendiri kan memudahkan yang lain yang tidak punya. Itu bisa lebih cepat. Jadi satu orang dalam waktu bersamaan bisa diterima sekian, bisa diterima sekian gitu. Karena
kalau harus kemudian setiap orang menggunakan fasilitas komputer kita kan Ya, lama pastinya sangat gitu. terbatas. Jadi, Ya, betul. saya sempat mencoba untuk melihat halaman awal dari Ya. www.prakerja.go.id. Memang harus mendaftar melalui email, nanti ada verifikasi begitu ya. Kemudian ya, nanti data pribadi data masuk, pribadi, betul. dan nanti juga akan diminta foto KTP, termasuk foto diri Ya, dengan foto KTP ya. dirinya pegang KTP. Oke, monggo kalau misalnya ada yang melalui chat WhatsApp bisa di nomor telepon 0823 3087 8899, nanti kami akan bacakan untuk bisa kita diskusikan di sini. Saya lulus tahun 2018 belum bekerja, apa boleh mendaftar kartu prakerja? Nah, Pak Im, ini kalau melihat syaratnya di sini kan minimal 18 tahun ya untuk usianya, sedang tidak mengikuti pendidikan formal. Ya. Nah, kalau lulus belum bekerja, apa boleh mendaftar kartu prakerja? Boleh, boleh. Dia boleh mendaftar kan sebenarnya kalau teorinya kan dia ini sebenarnya pencari kerja yang nggak bisa cari kerja Ya. karena kondisi ini. Boleh saja. Nanti kan ada pertanyaan yang harus dijawab di situ, seperti apa kondisinya seperti apa, dia akan kemudian di assessment sedikit di situ. Nggak apa-apa, dia sudah lebih 18 tahun dan sudah tidak menempuh studi formal gitu. Artinya siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh untuk mendaftar di atau mengikuti online prakerja ini, Pak? Yang sebenarnya satu usia di bawah 18 tahun. Oke, berarti Ya, lu pelajar sedang berarti ya. mengikuti pendidikan formal itu nggak boleh. Ya, ini syarat utamanya Ini itu. syarat utama, oke. Hanya dua ini. Gitu. Kalau terkait dengan yang bahwa ini sebenarnya kan tujuan dari prakerja yang COVID-19 ini kan ditujukan untuk mereka yang di PHK, dirumahkan. Betul. Ini bagaimana kemudian menjaringnya bahwa supaya nantinya benar-benar tepat sasaran, Pak Him? Saya nggak tahu ya di sistemnya ya. Oke. Pasti di sistemnya itu sudah ada, kemudian di dalamnya NIK-nya kan harus karena harus KTP, NIK-nya di NIK itu akan kelihatan gitu. Nah, problemnya seperti adik kita tadi, memang dia sudah nggak sekolah, sudah lulus, tapi jangan-jangan KTP-nya masih pelajar. Oh, kalau Ngerti KTP ya? masih pelajar masih Iya. terdeteksi by system dan itu akan Iya, reject by system ter-reject berarti? sendiri oleh sistem itu problemnya di situ. Oke. Jadi ini tetapi yang diutamakan sebenarnya adalah mereka yang benar-benar korban PHK. Diutamakan yang korban Korban PHK. Pak PHK. Him, sebentar, ini ada yang WhatsApp juga, apa ada sistem seleksi, ada tes atau tidak, dan yang sudah kerja, apakah bisa daftar? Ini dari Bojonegoro, Pak Him. Pasti ada seleksi, namanya saja ada kuota, jatahnya sedikit. Jadi pasti ada seleksi, maka mereka itu akan menjawab beberapa pertanyaan. Jadi Oke. misalnya gini, memasukkan NIK dulu. Dari NIK akan kelihatan itu. Nanti dari NIK sudah kerja belum? Kalau sudah bekerja ya jangan, karena ini addressnya kan bagi mereka yang belum bekerja. Inilah bedanya kartu prakerja dulu dan sekarang gitu loh. Kalau dulu itu mungkin orang yang sudah bekerja ingin upskilling masih bisa, Mbak. Ingin menambah. Kalau yang sekarang, yang belum bekerja? Yang sekarang adalah yang mau cari kerja nggak bisa. Yang sudah bekerja di PHK atau dirumahkan. Itu utamanya. Tapi problemnya bahwa mereka yang di PHK dan dirumahkan, oke, ini ada juga saya pekerja serabutan, apa bisa dapat kartu prakerja? Nah, balik lagi karena kalau by system mendeteksi dari kartu, istilahnya mereka pasti sudah terdaftar sebagai entah pekerja swasta atau apapun itu. Nah, kalau dirumahkan kan KTP ini tidak mungkin ada tulisan dirumahkan. Ya, gitu, Pak nanti Im. kan sistem akan melacak. Dia akan ditanya bekerjanya di mana dulu asalnya. Misalnya, oh saya kerja di perhotelan. Berarti saya itu ada Iya. data diri begitu ya? Pasti akan di recheck terus gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan itu. Saya pekerja serabutan, bisa dapat kartu prakerja, Pak Him? Ya pertanyaannya kan, sekarang kerja nggak dia? Ya pasti ada pertanyaan. Saya kerja sekarang nggak bisa kerja lagi karena soal-soal seperti ini. Nah, saya ingin sampaikan bahwa semua yang terkena PHK prinsipnya bisa mengakses kartu prakerja. Tapi apakah nanti dia dikabulkan atau tidak, itu kan
by system akan ada proses. Semua gitu by system ya Pak Iya, ya, by secara system. langsung ya. Ya. Jumat itu di jam berapa Pak? Saya Sistem belum akan tahu. merilis, belum ada Belum informasi tahu, ya. belum ada info. Jadi tes pemirsa, ini ada tes motivasi dan kemampuan dasar Ya. selama 15 menit. Ya, lebih kurang segitu. Itu mungkin Pak Him tahu seperti apa sih gambaran motivasi dan kemampuan dasar? Apakah termasuk tadi data-data bahwa apakah pekerjaan sekarang sudah di PHK atau belum atau apapun itu? Ya, ada hitung-hitungan tertentu, ada matematika sedikit, ada tambah sekian, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan mengenai kondisi personalnya gitu. Makanya jawabnya harus pribadi. Itu nggak bisa di drive oleh orang lain, menurut saya nggak pas gitu. Sehingga disitulah kenapa sekarang pendaftaran kartu prakerja itu nggak bisa kolektif. Jadi harus benar-benar person to person berarti. Betul. Secara ini, tapi Iya. balik lagi Pak Him, ini gimana kemudian untuk bisa mengakomodir mereka-mereka yang mungkin tidak paham begitu, karena ini ada tes motivasi, kemampuan dasar, saya beberapa baca dengan mereka-mereka yang sudah pernah mengisi juga, tesnya itu juga semacam kayak tes masuk sekolah atau kuliah begitu Pak, ada matematika yang tadi disampaikan, itu kan tidak semua bisa Jadi kan melakukan gini, itu. kita kalau mau kembali ya, kalau dari situ analisis saya ya, ini pasti orang yang sudah bekerja yang kena PHK, yang bisa jawab. Jadi memang ini Ya, sasaran utamanya utamanya adalah mereka yang pandemi COVID. untuk yang sudah bekerja tapi ternyata di PHK atau dirumahkan begitu Iya, ya. pasti kan dia basic knowledge-nya sudah cukup lah untuk menjawab seperti itu. Oke, gitu. baik. Kita nanti akan lanjutkan lagi pemirsa diskusi pada malam hari ini. Masih tetap Anda bisa bertanya Tako Ayan dan JTV melalui line chat di WhatsApp atau juga nanti kami akan buka di line telepon untuk bisa berdiskusi secara langsung. Kami jeda dulu, kami kembali saat lagi. Anda kembali bersama dengan kami pemirsa di dialog khusus lawan COVID-19, masih bersama dengan Kadisnaker Trans Provinsi Jawa Timur Pak Him. Nah Pak Him, ini tadi kan juga mungkin masih ada banyak pertanyaan nih tentang situsnya, di situs www.prakerja.go.id. Untuk yang gelombang pertama kan sudah tutup tadi jam 4 sore. Apakah gelombang kedua ini kita nunggu dibuka lagi nanti di hari Senin atau sekarang sudah mulai bisa diakses Pak Him? Nggak bisa diakses. Berarti menunggu sampai nanti dibuka Betul, kembali? sudah tutup. Setiap hari Senin, Senin Selasa, sampai Kamis. Iya. Selasa, Rabu, Baru Kamis. dibuka. Baru Jumat nanti pengumuman, Iya. tutup lagi, masuknya di hari Senin. Iya. Oke, yang perlu diwaspadai untuk melakukan pengisian ini apa aja? Ini ada yang bertanya, dengan dapat kartu prakerja, apa menjamin mendapat pekerjaan? Oke, baik. Pak Him, monggo. Jadi gini, kartu prakerja ini sekarang pada dasarnya diarahkan untuk social safety net. Jaring Yang pengaman paling sosial. penting dapat 600.000 satu bulan selama 4 bulan. Itu dulu yang paling penting. Ya. Itu dulu yang paling penting. Oke. Kalau bicara apakah akan pasti mendapat pekerjaan, sekarang ini pekerjaannya nggak ada. Oke, karena semua lagi Udah harus tutup semua. cooling down begitu ya. Jadi makanya nanti ini memang yang paling penting adalah pasca COVID ini apa yang harus kita lakukan untuk pekerjaan itu tersedia lagi gitu loh. Ini jadi mudah-mudahan dipahami oleh yang bertanya ya. Jadi sekarang ini kartu prakerja tidak diarahkan pada dasarnya untuk orang bisa bekerja, tapi bisa diberikan hidup. Bisa hidup, oke. Ya, oleh karena kondisi ini, makanya Mbak Agnes saya sampaikan pada dasarnya sebenarnya ya ini diharapkan adalah mereka-mereka yang benar-benar kena dampak atas COVID ini dirumahkan, kemudian ter-PHK, atau mereka yang ada Mbak Agnes pekerja migran yang sudah siap-siap mau berangkat, yang sudah juragannya ada, nggak jadi berangkat mereka. Kalau kayak pekerja harian, pekerja lepas gitu juga bisa berarti, Pak Im? Bisanya kan nanti ada pertanyaan tertentu, bekerja di mana, ya. Kan pertanyaannya, lantas kategori dia adalah kategori pencari kerja sebenarnya, karena dia belum pernah bekerja secara formal kan. Nah, yang sekarang ini yang banyak disasar sebenarnya pekerja formal yang di PHK.
Oke, jadi penerima manfaat kalau berdasarkan dari data dari kementerian, pekerja sektor formal, korban PHK atau yang dirumahkan. Iya, Termasuk that's juga right. sebenarnya ada juga pekerjaan harian di sektor informal, korban PHK dan kesulitan usaha. Iya. UMK dan koperasi yang mengalami kesulitan usaha. Betul. Tapi ini tetap orang per orang ya? Personal. Tetap personal ya? Personal. Oke, ini dari Bojonegoro saya resign tahun 2018, tapi status KTP karyawan swasta, sekarang kerja ojek online. Apa pendaftaran saya bisa lolos? Masalahnya Pak Him bukan sistem masalahnya. Tapi mungkin Pak Him bisa berikan pencerahan. Ini hampir sama dengan pertanyaan saya tadi. Kalau KTP-nya kan karyawan nih, apa bisa lolos? Karena masih juga berharap bisa dapat ini Pak Him. Ya. Nanti dia kan akan ada menjawab pertanyaan. Jadi dia sekarang sudah resign. Terus setelah resign apa? Dia kan akan mengisi kolom itu. Oh, saya lagi kerja ini gitu. Nanti kan dicek oleh sistem. Dari sistem akan kelihatan posisi dia. Nah, konstruksinya akan kelihatan apakah ini termasuk orang yang kemudian kategorisasinya adalah korban COVID. Nah, korban situasi COVID ini. Nah, kalau nanti ini kategorinya COVID, kalau saya lihat kawan-kawan yang kategorinya ojol ini ada kelompok yang sudah dimasukkan dinas perhubungan. Ada. Nah, supaya kawan saya yang tadi tanya ya, coba dihubungi di ojolnya, lalu tanya ke dinas perhubungan. Kalau yang saya itu adalah pekerja, itu tadi Mbak, pekerja formal, yang di PHK, yang dirumahkan, atau pencari kerja yang tidak bisa berangkat, khususnya PMI yang nggak bisa berangkat, pekerja migran. Itu yang di saya. Dan pekerja migran yang pulang, ya kan, karena situasi sana dia dipulangkan. Itu yang ada di saya. Gitu. Itu yang lebih diprioritaskan ya Betul, untuk prakerja ya ini melalui ya? Kemenaker. Karena sebenarnya kartu prakerja ini tidak hanya di Kemenaker, kemudian dia di Kementerian Perekonomian. Gitu. Sehingga sektor lain itu bisa masuk melalui kementerian-kementerian teknis lainnya gitu. Oke. Minggu ini berarti 15.000 ya Pak ya? Setiap minggu 15.000 orang yang nanti kita belum tahu tahun minggu depan berapa. Oh oke, masih belum pasti juga ya. Ini kontrak kerja saya habis bulan Mei. Apa masih boleh daftar kartu prakerja? Langsung saya jawab boleh. Langsung Karena boleh. kan terus ini. Terus. Tidak hanya berhenti bulan April, Mei juga terus dibuka. Oh oke. Iya. Sampai kapan memang masih belum ada informasi. Belum tahu. Dan ini sudah start dari tanggal 11 April. Penerima manfaat menerima ini kalau berdasarkan dari situs Pak, ya dari yang online itu yang beredar di sejumlah media sosial. Saya baca dulu ini ada yang masuk. Sejak corona saya bekerja seminggu hanya 3 kali. Apa bisa daftar kartu prakerja? Nah, dia kategorinya apa? Apakah dia penerima upah yang normal atau tidak? Kalau dia tidak normal, dia bisa terima kartu prakerja. Oh oke. Kan Kalau dia tidak, termasuk korban kan akhirnya, kategorinya kan gitu. jadi ini sistem nanti akan men-screening Iya. mereka-mereka yang terdampak Betul, COVID dia kan berarti akan ya? kelihatan di sistem kerja di mana ini. Oke, yang lainnya monggo bisa bergabung di chat WhatsApp JTV, Tako Enang WA JTV. Pak, setiap penerima manfaat ini yang beredar kan 3.550. Rinciannya 600.000 per bulan selama 4 bulan untuk insentif. Ini yang nanti akan langsung cair ya? Ya, Ke ke rekening masing-masing pribadi. Oke, langsung ke rekening masing-masing pribadi. Kemudian ada 1 juta untuk online dan 50.000 untuk survei 3 kali survei. Ini sistemnya gimana? Apakah ini juga akan digunakan selama COVID ini atau gimana? Selama masa COVID ini, artinya 1 juta untuk pelatihan online. Apakah yang menerima ini nanti diwajibkan untuk ikuti pelatihan online? Iya. Justru yang paling penting adalah harus ikut pelatihan online. Harus ya? Itu, iya. Syaratnya harus. Untuk prinsipnya kan begini, dia itu diberikan pilihan-pilihan untuk upskilling di bisnis sebenarnya. Tapi kalau saya lihat di pelatihan online ini, sementara yang kita lihat adalah jenis pelatihannya adalah jenis pelatihan peningkatan kompetensi untuk berbisnis, untuk membuka usaha mandiri, untuk berkolaborasi, itu yang dilakukan sementara. Oke. Nanti saya coba tanya masalah survei, tapi ini ada juga yang sudah masuk di WhatsApp-nya. Kenapa situs prakerja susah sekali login? Ini pertanyaan Mbak Agnes lah yang saya kira tahu. Se-Indonesia yang akses dan online, hampir semuanya. risikonya. Gitu. Tapi saya sudah minta supaya mereka menambah.
untuk bandwidth-nya Saya ya? bilang gini, kalau selama ini dihitung kapasitasnya untuk 2 juta, harus diperluas itu menjadi 6 sampai 8 juta. Sehingga bisa masuk semua gitu. Tapi yang jelas, kalau saat ini masuk login pasti nggak bisa, atau gimana Pak? Hari ini nggak bisa, karena Iya, tutup. artinya berarti kan bahkan untuk login aja nggak bisa, begitu kan? Iya, Jadi hari kalau ini. hari ini ya, karena sudah ditutup tadi jam 4 sore. Iya. Jadi kalau mau coba login baru nanti masuk di hari Senin lagi. Senin lagi. Iya. Oke, jadi itu informasinya di atas jam 4 sore hari Kamis itu sudah nggak bisa Iya, akses. iya, memang karena sudah mereka tutup. harus menata kan yang masuk berapa, mereka bekerja sistemnya, lalu menganalisis, melakukan ya klasifikasi gitu Mbak Agnes. Oke, Gitu. jadi nanti kalau mau coba login nanti di hari Senin. 50.000 untuk survei 3 kali survei ini apa maksudnya Pak ya? Kayak gini, kalau saya lihat diharapkan setelah dilatih itu kawan-kawan ini bisa melihat di mana sih dia bisa melakukan mencari pekerjaan yang cocok dengan apa yang sudah dilatih gitu, peluang-peluang apa yang bisa dilakukan gitu. Saya belum tahu mekanismenya dan pertanggungjawabannya survei seperti apa juga belum tahu gitu. Tapi ini semua masuk ke rekening pribadi karena. Oh, artinya dana ini masuk ke rekening pribadi juga? Ya. Yang 1 juta untuk online Itu masuk ke rekening pribadi atau sebenarnya pada yang dasarnya satu masuk kayak ke kupon LPK, gitu ya? Lembaga Pelatihan Kerjanya. Gitu. Artinya apakah transit di rekening pribadi atau kita dalam bentuk kupon? Saya beberapa baca di media, mungkin bisa dibantu di klarifikasi ya. Jadi kita nggak terima untuk yang 1 juta, tapi nanti kayak apakah Anda sudah mendaftar, Jadi kan nanti gini, tinggal kayak saya masukkan kan kupon ngeklik, gitu. ngeklik kan, nama saya ada di lembaga itu pelatihannya. Dialah yang akan mengelola uang itu, gitu oke. loh. Lalu kita menjadi pesertanya. Nanti kita dihubungkan dengan pelatihan yang sesuai dengan kita pilih kan kita sudah tahu waktu milih itu ngeklik gitu. Oke. Jadi yang pasti yang fix akan masuk ke rekening itu adalah yang 600 selama 4 bulan. Per bulannya 600. Begitu ya Pak ya. Kalau dalam satu keluarga Pak, Bapak Ibu ini kerja, dua-duanya apakah bisa mendaftar prakerja? Kan personal. Ya, artinya kalau dia korban kan, dua-duanya bisa mendaftar. ya harusnya bisa. Wong dia korban kok. Oke. Diprioritaskan karyawan PHK, lalu pelatihan online rata-rata teknik kok kurang efektif. Kenapa nggak langsung diberikan aja di Snaker? Kan ada data yang di PHK. Nah ini Pak Him. Jadi, usulnya bagus ini, tapi sistemnya nggak kayak gitu yang Karena dilakukan. memang ini by system begitu Iya, ya. dan ini kan kebijakannya pemerintah pusat yang ada. Tapi gini, mungkin ini sebagai tambahan. Jadi kita ini sebenarnya di Disnaker, kita ini sekarang justru harus memikirkan merancang bagaimana recovery kondisi ini pasca COVID. Itu yang kita pikirkan sekarang. Karena tentu kita tidak bisa hanya bertahan di kondisi COVID ini. Begitu COVID ini selesai, apa yang harus kita lakukan? Itu yang menjadi pemikiran kita hari ini. Dan itu yang sedang kita desain. Jadi saya sendiri di Disnaker Jatim sudah perintahkan kabit saya untuk membuat sistem Android yang bisa di touchscreen gitu oleh siapa saja. Jadi begitu nanti kira-kira bulan Juli itu selesai, saya pencet, oh saya mau pelatihan ini jret gitu keluar, oh balai latihan kerja mana yang ada gitu. Jadi kita akan rancang sistem itu untuk mempermudah akses informasi mereka bisa memilih jenis pelatihan yang sesuai dengan yang dia inginkan, tetapi juga cocok dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Makanya kita ada namanya training need analysis, TNA itu, supaya kita tahu kebutuhan di lapangan seperti apa, perkembangan. Karena gini, ada pabrik yang sudah tutup, tapi juga akan pabrik yang buka lagi. Kemana arah ini semua bisnis nanti? Misalnya alas kaki kan yang paling banyak sekarang ini, yang PK alas kaki. Kenapa? Ya bahan bakunya nggak ada, pasarnya nggak laku. Tetapi pertanyaan, akan mau buka lagi nggak? Kalau ini memang buka lagi, ya tentu mereka yang sudah pengalaman itu bisa melamar lagi di situ. Tetapi jangan-jangan ada bisnis baru karena COVID ini. Itu yang akan kita coba mencari penjelasan dari kawan-kawan yang membuka bisnis-bisnis baru. Oke, Gitu. Pak Him, kalau tadi usia minimal 18 tahun, Iya. tapi ini juga ada yang bertanya, saya ibu rumah tangga korban PHK tahun 2017. Jadi di PHK-nya tahun 2017, usia 53. Apa bisa daftar? Usia maksimal kan ada limitasi Ya, minimalnya 18. yang minimal yang dibatasi. Tapi kalau saya lihat prinsipnya kan sebenarnya prinsip orang yang aktif bekerja yang sekarang menerima dampak.
Tapi kalau yang 2017 ini sebenarnya kategori yang seperti yang saya awali tadi, dia mau upskilling atau reskilling gitu loh. Ya dia dulu bekerja apa, misalnya mau upskilling. Orang-orang yang seperti ini sebenarnya cocoknya adalah melalui kartu pekerja yang offline. Tidak yang online. Yang sebelum pandemi ini muncul itu ya. Oke, itu. berarti nanti mungkin Tapi ada. menurut saya Ibu coba daftar sajalah. Kan bukan saya nyeleksi. Ya, semua Nanti by menurut saya sistem ya. daftar saja. Oke, Ya. kita akan kembali lagi saat lagi, pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa tetap bersama dengan kami. Selain nomor telepon WA yang tadi kami sudah hadirkan untuk Anda, segmen ini Anda juga bisa bergabung secara interaktif di 82510 dan 82570. Monggo, tako ae nang JTV. Pak Him, selama Senin sampai dengan Kamis hari ini, sebenarnya kendala terbesar yang berhasil ditampung oleh teman-teman di Snaker apa di lapangan terkait dengan pendaftaran prakerja? Satu, karena ini kan sistemnya menggunakan alamat email, banyak yang belum punya alamat email, maka harus bikin email, ya. Tuh. Nah, bikin email ini kan begitu diakseskan tidak automatically connect. Oke, Ya, masih ada ini. sejumlah verifikasi. Sehingga kadang-kadang lama gitu loh. Nah, perlu sabar kalau sudah begitu. Yang kedua, ketika mau upload, sudah ini mau upload KTP, mau upload fotonya, itu server di sana juga ngadat gitu. Itu yang paling lama. Jadi juga size dari gambar ini juga mempengaruhi. Semakin besar, semakin sulit. Nah, kadang-kadang fotonya ya jangan pakai kamera yang terlalu bagus kadang-kadang. Kalau terlalu bagus kan baiknya karena detail kan dia jadi berat. Size-nya terlalu besar berarti ya. Jadi prinsipnya sebenarnya pada pelayanan kita itu di lapangan saya lihat adalah akun email, kemudian akses, upload, akses lagi di Kalau situ. untuk tes-tes kayak motivasi kemampuan dasar itu Menurut selama ini yang dilayani teman-teman lancar-lancar saja. lancar-lancar aja, lebih kepada teknis dari pendaftaran awal berarti iya, ya. Iya. Oke, dan sejauh ini mereka cukup paham dengan sistem yang saat ini dihadirkan. Sangat paham. Jadi kadang-kadang gini Mbak, kalau belum sukses, sudahlah nanti upload di rumah gitu. Nanti kalau sudah sukses, kolong kami diberitahu. Karena kita hanya merecord sukses gitu aja. Karena akhirnya kan menjadi personal itu gitu loh. Jadi kadang-kadang gini, sudah masuk diulang lagi lupa passwordnya. Hal-hal teknis itu menjadi kendala sebenarnya kendala terkait dengan familiar atau tidak dengan dunia teknologi. Tapi Pak Him, begini, ini kan yang daftar cukup banyak. Ketika ada seleksi, tentunya ada yang tidak lolos. Kemudian ini bagaimana menjelaskan kepada mereka yang tidak lolos dan kemudian apakah bisa mendaftar kembali atau? Pada dasarnya gini, mereka yang sudah masuk di file ketika mereka sudah diterima setelah mengupload itu, ketika dia pada pengumuman pertama ini tidak muncul, tidak harus daftar kembali. Karena dia jangan-jangan nanti muncul di pengumuman yang kedua gitu. Oh, artinya jadi gini, yang daftar sekarang ini masih tidak perlu daftar lagi, tapi bisa masuk di yang belum. Kategorinya waiting list lah, istilahnya begitu. Ya. Kita angkat dulu penelpon. Selamat malam. Terputuskah? Oke, Anda bisa bergabung dengan kami di 82510, 82570. Jadi ini sistemnya waiting list ya Pak ya? Ya, betul. Saya lagi berpikir ini waiting list, kemudian gelombang kedua nanti ada yang mendaftar lagi. Nah ini gimana Pak? Tetap. Jadi masuk. Akan semakin menumpuk, bertambah atau gimana? Pasti begitu. Nah ini yang saya sedang berdiskusi juga dengan kawan Kadisnaker seluruh Indonesia hari ini. Ingin bertanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apakah kemudian setiap orang yang waiting list itu bisa waiting list terus sampai akhirnya nggak dapat gitu loh. Ini yang saya nggak bisa jawab juga gitu loh.
bagaimana orang tahu bahwa dirinya tidak dapat, tapi mendapat kepastian tidak dapat. Ini ngerti maksud saya? Sehingga saya katakan, nah menurut saya ini yang PMO harus juga mengumumkan. Mereka-mereka yang kategori seperti ini, Anda adalah yang tidak dapat. Nah, gitu. Sehingga orang, aku wis masuk itu supaya juga tidak nggak berharap juga, karena betul. berharap terlalu lama nanti juga akhirnya menunggu tapi tidak ada setuju kepastian. saya. Ini yang sedang kita diskusikan dengan kawan Kadisnaker untuk kita dapat kepastian gitu. Baik. Gak enak loh nggak dapat kepastian, Mbak Knes. PHP ya digantungin. PHP Selamat namanya malam. itu. Selamat malam, Bu. Oke, dengan Bapak siapa di mana? Bapak Arsiono. Pak Setiono di? Itu Bar. Oke. Pak Rusdiono, mohon maaf, di Sulawesi Barat. Jauh, baik. Weh, Silakan Pak Rusdiono, monggo. coba. Ini Bu, saya pekerjaannya dulu di pabrik beras. Kan tidak bisa kemana-mana. Pak Setiono, mohon maaf, boleh agak sedikit lebih jelas, Pak, karena di kami tidak terlalu jelas penerimaannya. Mungkin televisinya boleh dikecilkan dulu supaya tidak feedback. Maksudnya saya dulunya pekerjaan saya di pabrik beras. Tapi sekarang sudah menganggur karena tidak bisa keluar rumah. Pak Rusdiono. Halo? Yes. Ya. Monggo, silakan, Pak. Maksud saya Bu, dulunya saya pekerja pabrik. Iya, kami masih mendengarkan, Pak. Dulunya saya bekerja di pabrik beras, tapi sekarang kan sudah menganggur karena tidak bisa keluar rumah. Oke. Nganggur nggak bisa keluar rumah. Ya, jadi saya umur 29 tahun. 29 tahun, baik. Apakah bisa daftar begitu, Pak? Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Rusdiono. Ada penelpon lagi, selamat malam. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Baik. Terima kasih banyak Pak Rusdiono. Ada penelpon lagi, selamat malam. Ibu mungkin boleh dibantu televisinya dikecilkan dulu, sepertinya feedback. Halo. Oh, iya. Pak, dengan Bapak siapa di mana? Di Di Tulungagung. Iya. Pak Teddy. Iya. Monggo. Ini kan saya punya usaha untuk pemotongan bebek Bu. Halo. Iya. Iya, lanjut. Lanjut, Pak. Ya ini sudah berhenti, tidak bisa produksi, Pengusaha. dan tidak bisa produksi libur itu 3 minggu, 3 minggu. 3 minggu ya? Ya Bu, Iya. karyawan ya sudah terus ruko saya yang di Kerupuk. Bintara, Jakarta Timur sudah tutup, saya tinggal semua. Nah ini Oke. Baik, Pak Teddy itu. sekarang ini stop Bu, nganggur, terus tagihan listrik juga hari ini kok masih full ya Bu ya. Dan buat makan aja sudah. Baik, Pak. Kami Iya, tidak iya, bisa iya. menjawab kalau ternyata terkait dengan tagihan listrik yang masih full. Tapi mungkin nanti kami akan menjawab dengan yang terkait ya, terkait dengan prakerja. Itu saja ya, Pak Teddy di Tulungagung. Di Monggo. Tulung. Itu dijawab dulu tadi yang Pak Rusdiono, Pak. Pak Rusdiono 29 usia tahun. 29 tahun. Sudah nggak bisa, Dulu kan harus di rumah. sekarang sudah di rumah. Nah, Pak Rusdiono coba daftar melalui www kartu prakerja itu. Ya, www.prakerja.go.id itu masuk dulu Pak di sana daftar. Bapak nanti akan ditanya pernah kerja di mana, umur berapa. Bapak daftar di situ ya. Nanti kalau Bapak tidak kesulitan, Bapak pergi ke kantor Dinas Tenaga Kerja setempat, ke provinsi bisa, ke kabupaten di mana Bapak tinggal, minta penjelasan ke sana. Jadi memang ini sebenarnya online sistem Pak, Bapak bisa sendiri, tapi kadang kalau sendiri kan bingung. Daripada bingung, Bapak pergi aja ke kantor Disnaker setempat,
supaya Bapak nanti bisa diarahkan cara mendaftarnya seperti apa. Oke, gitu. baik. Sebelum tadi menjawab yang Pak Teddy Tulungagung, saya tampung juga yang di WhatsApp. Saya santri umur 18. Pertanyaannya, apakah seorang santri bisa daftar kartu prakerja? Monggo, Jadi Pak Him. prinsipnya mereka yang sudah umur 18 tahun Ya, itu oleh boleh. sistem boleh daftar. Oleh sistem boleh Boleh daftar. Oke, minimal 18 tahun 18 screeningnya. tahun. Nanti akan ada pertanyaan yang harus dijawab di sana. Lalu santri ini harus punya KTP sudah ya. Lalu mengupload. Prinsipnya boleh daftar ya. Semua boleh daftar yang sudah 18 tahun. Tetapi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab jujur di situ. Karena justru kalau tidak jujur langsung di-delete oleh sistemnya. Oke. Nah, mereka akan bisa men-searching dengan NIK ini sebenarnya posisinya di mana, dia siapa, itu bisa di-searching dengan itu. Ini kira-kira untuk yang pertanyaan santri. Nah, yang Pak Teddy, ini kan dari Tulungagung. Pak Teddy mungkin bisa pergi ke Dinas Tenaga Kerja Tulungagung. Bapak ini kalau soal listrik, nanti bisa tanya, kalau ini kan usaha ya, Ya. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tulungagung. Artinya kalau pengusaha tidak perlu masuk ke lingkaran dari kartu prakerja ini. Karena dia pemberi kerja kan. Dan justru persoalannya adalah mungkin pengusaha ini harus nutup usahanya sementara ya. Nanti hubungan kerjanya dengan pekerjanya Karyawannya. dibicarakan gitu. Nanti kalau belum dapat solusi, pergilah ke Disnaker. Nanti pasti ada diberi advice di situ. Diberi advice bagaimana menyelesaikan persoalan Bapak. Kemudian kalau soal listrik saya nggak tahu Iya Pak, jawabnya. saya gitu. karena memang bukan ranah dari Iya. Disnaker. Iya, Ini iya. ada pertanyaan kapan pendaftaran gelombang kedua? Saya Nah. harus ke Disnaker atau gimana? Iya. Pak, tinggalnya di mana ya? Tapi yang jelas ini online ya. Mungkin situsnya boleh ditampilkan lagi. kalau Iya, nanti teman-teman. situsnya biar ditampilkan kawan-kawan. Prinsipnya online. Tapi kalau mengalami kesulitan, tentu kami bersedia membantu. Di Snaker, kalau Bapak tinggal di Jawa Timur, di 38 kabupaten kota, di 16 BLK, atau pergi di Snaker Provinsi Jatim, di Dukuh Menanggal, atau pergi ke P2TKI di Bedul Merisi. Kita Oke. dengan senang hati akan melayani semua yang hadir di kantor-kantor kami. Kalau memang bisa diakses sendiri di rumah, Iya. ya monggo itu bisa Iya. diakses sendiri begitu ya. Boleh daftar bawa handphone di sana, Oh, nanti bawa handphone, dibantu. oke. Kalau punya handphone yang sudah berpengalaman, punya alamat email, lebih cepat, Mbak. Oke. Di sini mekanisme pendaftaran tuh ada dua, Pak. Ada website resmi Kartu Prakerja di prakerja.go.id, ada yang prakerja.kemenaker.go.id. Iya, dua-duanya bisa dipakai. Dua-duanya bisa Tapi dipakai. menurut saya kartu prakerja saja Yang kartu kali prakerja, ini. berarti Kali ini yang- lebih baik atau langsung prakerja aja. Langsung berarti yang Ah. situs yang tertera www.prakerja.go.id Yes, ini akan itu. langsung to the point Yeah. untuk daftar. Tapi sekali lagi kalau sekarang ini memang masih tutup karena sudah tutup untuk gelombang pertama. Ya, Jadi kalau mau buka Senin. nanti Senin Ya. dari jam berapa, Pak? 8 pagi. Dari sudah. jam 8 pagi. Itu di snakernya apa sih sistemnya? Sistemnya sudah 00, jam 00 sudah. Start Iya. Senin sudah bisa diakses Bisa, ya. Oke, iya, iya. baik. Kita akan jeda dulu pemirsa, satu segmen terakhir kami akan kembali untuk Anda. Iya pemirsa, Anda kembali bersama dengan kami. Singkat waktu yang tersisa, tapi sekali lagi bisa nanti mengakses di hari Senin karena akan dibuka tiap gelombangnya hari Senin sampai dengan Kamis. Jumat itu pengumuman untuk penerimaan yang nanti akan mendapatkan 600.000 per bulan selama 4 bulan untuk insentif dan ditujukan khusus difokuskan kepada mereka-mereka korban PHK atau yang dirumahkan karena dampak pandemi Dan COVID PMI, ini. Mbak, pekerja migran. Pekerja migran. Nah, Pak, tadi banyak juga yang masuk melalui chat di WhatsApp. Ini terkait dengan saya PRT, saya buruh harian, pekerja Iya. kasar, cuci piring dan segala macam ya. Bisa nggak sih ini diakomodir oleh kartu prakerja ini? Saya tidak berbicara bisa atau tidak diakomodir, tapi setiap orang punya hak akses yang sama. Coba saja akses, nanti kan ada assessment yang harus dijawab di situ. Nah, mudah-mudahan itu bisa masuk. Tapi prinsipnya gini loh, Mbak. Karena ini jadi social safety net, sebenarnya kartu prakerja ini untuk menyelamatkan dalam waktu pandemik COVID-19 ini dalam waktu 4 bulan ini. Ya, jadi akhirnya kalau menurut saya analis, ini sebenarnya tidak diakseskan untuk orang
bisa bekerja baru, tetapi bisa bertahan hidup di arena pandemik COVID-19 ini. Sehingga kalau kita lihat pelatihan 1 juta online ini kan sebenarnya kan ikutan saja, tapi majoritinya menurut saya hari ini kita mau selamatkan mereka yang ter-PHK, mereka yang dirumahkan, mereka PMI nggak bisa berangkat, yang seharusnya dapat penghasilan itu bisa menikmati standar hidup yang ya mungkin kalau disebut minimal satu orang 600.000 oke lah, tapi itu prinsipnya. Nah, kalau toh pun siapa yang ingin mengakses, menurut saya tidak ada yang tertutup untuk akses, asal dia bisa punya alamat email, bisa melakukan itu menurut saya gitu. Oke. Kalau seandainya tidak ikut pelatihan online itu masih dapat nggak Pak untuk 2 bulan tidak ikut pelatihan online? Nggak mungkin kan, harus ikut pelatihan Tetap online harus ya, itu ya? Iya, syaratnya harus ikut pelatihan online. Artinya cair 600.000 itu syaratnya adalah ikut pelatihan atau gimana? Harus ikut pelatihan online. Harus ikut pelatihan ya? Apakah itu pelatihan online 1 minggu, 10 hari, bergantung pada pilihan pelatihannya apa itu. Pak Him, mungkin ada himbauan mungkin untuk masyarakat terkait dengan akses dari prakerja ini, termasuk mungkin ya sekali lagi karena ini pastinya banyak sekali yang bisa akses. Tetapi mungkin yang nanti akan keterima ini sangat-sangat sedikit dan terbatas. Siapa yang sebenarnya sangat dibutuhkan atau diizinkan untuk bisa mengakses mendaftar di kartu prakerja COVID-19 ini? Saran saya kepada warga Jawa Timur, berikan prioritas kepada kawan-kawan yang kena PHK. Berikan prioritas kepada kawan-kawan yang dirumahkan dan dia penghasilannya menjadi turun. Berikan prioritas kepada kawan-kawan kita yang pulang sebagai pekerja migran lalu tidak bekerja. Berikan prioritas kepada kawan-kawan kita yang sudah siap-siap mau berangkat jadi pekerja migran tidak bisa. Jadi inilah esensi itu. Makanya ini disebut kartu prakerja social safety net. Nanti kalau suasananya sudah selesai, kartu prakerja ini tetap akan jalan terus. Tetapi gitu loh. dengan sasaran yang mungkin dengan sasaran pelatihannya yang offline itu tadi gitu. Ini mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi tapi prinsip kami di Dinaker Provinsi Jawa Timur, seluruh Dinaker di Jawa Timur akan membantu siapapun yang hadir di tempat kami. Baik, Pak Him, kami nitip untuk yang masalah kepastian tadi terkait dengan yang waiting list, mau berapa lama mereka harus waiting list, karena kalau enggak mereka pasti akan mencoba untuk daftar lagi ketika nggak diterima. Makasih Mbak. Terima kasih banyak Agnes. Pak Him, selamat bertugas, sehat selalu pastinya, dan pemirsa terima kasih juga untuk yang sudah bertanya melalui chat WhatsApp. Tetapi seandainya belum terjawab, kami mohon maaf karena mungkin keterbatasan waktu. Tapi Disnaker di sini hadir untuk memberikan pelayanan. Anda bisa menghubungi ataupun juga datang langsung ke Disnaker setempat. Terima kasih sekali lagi. Semoga semuanya sehat dan pastinya kita bisa segera melewati pandemi COVID-19 ini. Saya Agnes pamit. Selamat malam. Sampai jumpa. Aduh, kesabaran kita harus.